Perkenalkan, saya Theodorus Sobriastian dari kelas 10 dan 1 kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fujitullah, 10 TND 1. Perkenalkan, nama saya Tenggara Maksima, 10 TND 1. Bela negara, pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sebagian diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rifki Maulana dari 10 TKJ 1. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara. Kedua, usaha mempertahankan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang artinya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Laut yang mempertahankan tentang kelautan, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang sebagai alat negara bertugas melindungi, mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa. Perkenalkan, nama saya Winda Purnamasari dan rekan saya Juliani. Saya akan membacakan substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang pertahanan negara atau pasal 30. Para pendiri tokoh negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nama saya Siti Juliani dan rekan saya Winda Purnamasari. Kami di sini akan membacakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan adalah segala usaha untuk mempertahankan negara
keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razati Febriani Donika dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membacakan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut. A. Ikut serta dalam mengamankan keamanan lingkungan sekitar, contohnya seperti Siskamling. B. Ikut serta dalam membantu korban bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. C. Belajar dengan tekun pelajaran PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, Pramuka, Paskibra. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nama saya Riliani. Saya akan membacakan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Perkenalkan, nama saya Rifatul Latifah dan rekan saya Siti Juliani. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekian dari kami.